Jawa Barat, Sampurasun. Oke, kali ini kita bertemu lagi di acara Cerita Super Dahsyat, yaitu CSD ya. Ya mungkin sudah lama kita tidak mengadakan CSD lagi, tapi kali ini kita akan mengadakan dengan tema yang sangat betul-betul hits pada sekarang, yaitu tema kebudayaan, yaitu pemuda membangun dan melestarikan kebudayaan. Nah, di sini saya tidak akan sendiri dong. Dengan siapa? Oke, kita langsung aja panggil ya. Dia seorang pegiat seni yang ada di Jawa Barat, terutama di kota Bandung. Siapakah dia? Mari kita panggilkan. Oke, Akang, masuk Akang. Duh, kemana nih si Akang nanya? Nah, ini dia. Oke, silakan telepon. duduk. Oh, tapa. Oke, gimana tadi perjalanan menuju ke sini, aman? Aman. Oke. Bandung macet. Ya, memang itu jadi juga salah satu bentuk kekurangan Bandung ya, macet dan polusi dan sebagainya. Kelebihan justru, kalau kelebihan. kekurangan mah nggak akan macet. Betul. Kelebihan kendaraan. Oke. Gimana nih kabarnya Mang Jabon? Kabarnya sibuk sih. Tentunya berkesinan apa sibuk apa? Sibuk santai. Oh, sibuk santai. Saking santainya jadi sibuk santai. Benar. Oke, jadi tema sekarang tuh kali ini, Mang, yaitu pemuda membangun dan melestarikan kebudayaan. Gimana nih, kira-kira untuk pada era sekarang tema kebudayaan? Tema kebudayaan? Maksudnya gimana? Jadi kan sekarang nih, pada sekarang kebudayaan itu terbilang sudah mulai terkikis, Mang Jabon. Kata siapa itu teh? Menurut sudut pandang saya sebagai host yang milenial. Ya sudut pandang Anda aja itu. Aduh, ternyata saya salah. Nggak salah juga. Jadi gimana menurut Mang Jabon kebudayaan pada saat ini? Kebudayaan pada saat ini? Pada zaman sekarang lah. Generasi Z. Yang jelas berubah sih. Kalau kata saya dulu, pas kalau zaman saya kecil tuh, kalau mau nyamper ke temen, ini boleh bahasanya campur-campur? Campur aja, kan kita tema kebudayaan, mau pakai bahasa Jawa, Bali, Batak, no problem tuh. Kita pakai bahasa Sumbawa aja. Sumbawa boleh. Jadi pas orang letiknya, kalau untuk nyamper ke temen tuh nggak perlu nelpon dulu, langsung aja datang. Misalkan Feeling berarti ya, insting ya. Feeling, wah dia pasti ada di rumah, datang lah orang. Misalkan namanya Eca, keluar, wah feeling orang salah, ternyata salah imah anjing. Maksudnya tapi kan mun ayeuna ngaWA heula. Ya jelas berarti kalau secara kegiatan itu teh udah banyak berubah pisan. Kalau kata saya mah. Jadi bukan kata orang. Kata orang bener. Kata monyet. Terus? Mang Jabon, untuk saat ini kan tadi kegiatannya tuh sibuk santai lah ya. Tapi seorang pegiat seni nih, Mang Jabon, sekarang tuh sedang sibuk kesenian apakah? Sekarang sibuk berkesenian memasak. Lagi seneng di YouTube misalkan lihat bikin sambal cijantung. Nah, saya lihat gitu. Praktekin. Oh, sambal terbuat dari jantung gitu maksudnya? Bukan, jadi ada rumah makan Cijantung, Cihati, Ciempedu. Oke. Minum malah. Tapi menurut Mang Jabon nih ya, kebudayaan menurut Mang Jabon nih, yang ini teh temanya berat kebudayaan itu. Ya karena kan kebudayaan memang sangat luasnya, seperti kayak sekarang nih TikTok, Mang Jabon. Itu juga salah satu bentuk hasil dari kebudayaan, yaitu bentuk kebudayaan dari teknologi, ya kan? Jadi sekarang mah gara-gara ada aplikasi kalau kayak gitu, aplikasi TikTok, memang budaya berubah. Iya. Jadi kalau contoh kalau sekarang ke warung, anak-anak muda tuh misalkan beli beras ya. Mang beli beras sambil joget-joget gini. Jadi ada perubahan budaya. Jadi sindrom ya. Jadi sindrom, jadi kayak betul gak gini. Mang beli beras 2 kilo.
Jadi pergeseran kebiasaan mungkin ya. Jadi efek dari bentuk kebudayaan teknologi, yaitu kan suatu karyanya adalah TikTok. Iya. Apalagi dari bentuk kebudayaan TikTok sekarang tuh Mang lagi hitsnya tuh dari Kementerian Perdagangan tuh sedang takut-takutnya bahwa UMKM di Bandung saat ini tuh sedang, terutama Indonesia tuh sedang hampir tergeser, hampir punah karena kebanyakan orang tuh kan belanja tuh di e-commerce, di TikTok. Nah sekarang tuh ada pelarangan jualan secara online karena UMKM di Bandung kan, jadi kebudayaan secara teknologi jadi mempengaruhi ke perekonomian kan. Kalau menurut saya sih sebenarnya pemerintah nggak usah takut. Kenapa tuh? Ya disuruh aja UMKM-nya lebih aktif di sosial media. Atau kalau kata saya udah biarin gimana UMKM-nya kan menurut sesuai dengan artinya UMKM teh. Kalau kata Budi Dalton makan usaha maneh kumaha maneh we. Dek payu dek ngiteunya terserah we. Jadi nggak usah takut sama pergeseran zaman dari konvensional ke media sosial. Kalau kata saya harusnya nggak usah takut, tapi marilah kita beramai-ramai ikut serta ke kebudayaan yang baru. Sekarang kan budayanya belinya konsumen tuh belinya kebanyakan di e-commerce. Karena ada pay later sebenarnya. Anjay, tahu banget nih muka-mukanya. Tapi memang silahnya jadi sedikitnya ada baik buruknya secara sudut pandang lainnya. Baiknya pasti ada buruknya ya. Karena nggak semua baik semua. Kalau kata saya ada baik ada buruk, ya itu masih seimbang. Tapi di sisi lain lahnya di TikTok juga secara mereka nih, terutama Mang Jabon nih, seorang penggiat seni terutama di bagian musiknya. Jadi ada ruang atau wadah yang mempermudah untuk mempublikasi nih. Enggak juga kalau kata saya, karena kan jadi mudah kalau saya biasa berkarya gitu ya. Entah itu dari produksi lagu atau sebagai performer, nggak ikut di TikTok juga, nggak ikut di IG, nggak ikut di YouTube. Itu mah bebas aja, terserah gitu. Pilihan lah ya. Pilihan. Prinsipnya kalau saya pribadi sih, orang lain suka sama karya saya silahkan, nggak juga nggak apa-apa, nggak maksa. Tapi apakah Mang Jabon tidak menerima apa ya, suatu perubahan era? Kan kalau dulu bikin karya atau album tuh misal bikin kaset, kalau kan kaset yang piring, terus beranjak ke yang pakai roll, terus sekarang pakai yang ini lagi. Nah sekarang memudahkannya untuk secara publikasi tuh ke media sosial, terutama yang cover lebih viral ketimbang para penciptanya. Makanya sekarang saya mau jadi band cover. Lumayan, nggak usah capek-capek bikin lagu gitu ya. Buat yang cover teruslah semangat. Cuman jangan lupa bayar royaltinya. Nah, tapi royalti sekarang banyak persoalan, terutama itu tuh yang hits waktu itu Onjay sama Dani. Oh iya. Ya seperti itulah. Bagaimana di dalam kebudayaan itu, salah satunya dari musik ya, memang kalau kitanya serius menggelutinya itu bisa menghasilkan. Berarti secara ini ya, mungkin pemuda sekarang juga harus cerdas, karena kalau kita tidak bisa mengikuti era, kemungkinan tidak bisa mungkin tidak bisa dibilang sukses, karena kan taraf sukses seseorang sekarang tuh setidaknya udah punya followers berapa, udah punya. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau untuk membuat suatu karya itu kita nggak usah mikirin itu bakal viral atau bakal apa. Kalau bikin mah bikin weh. Dan tidak harus enak didengar atau apa. Itu mah kan relatif ya, selera. Jadi kalau bikin lagu, bikin tulisan, bikin cerita, yang nggak harus bagus, nggak harus enak lah. Analoginya ya kalau mau enak mah bikin kue weh. Gitu. Tapi tergantung tujuan lah ya. Tujuan kita tuh memang seorang
yang ingin menjaga kelestarian budaya. Ini salah satunya misalkan sekarang juga salah satu bentuk menjaga kebudayaannya kayak legenda lah, cerita rakyat kayak seperti Kabayan. Itu kan sekarang udah banyak bentuk lah ya, banyak pengemasan, ada yang di milenial, Kabayan apa, Kabayan itu jadi Kabayan detektif Al-Munawwaroh, Kabayan jadi pramuka, banyak gitulahnya. Jadi bentuk salah satu dia menjaga bentuk kelestarian, terutama cerita rakyat soal Kabayan ya. Oke, menarik ternyata ya soal kebudayaan. Nggak menarik ya? Halo, kita bertemu lagi. Tadi comment break aja lah ya. Oke, Mang Jabon, saya juga jadi bingungnya soal seorang pemuda tuh. Jadi baiknya kumaha sih jadi pemuda untuk saat ini? Ya, nggak harus gimana-gimana, jalani we. Karena hidup itu harus berjalan ya. Iya. Karena kalau berlari itu dia kalau menghilang. Hidup itu harus berjalan, karena kalau diam itu emas. Kan kita mau bukan emas. Iya, benernya kita. Mana liar kan? Aing ngomong naon? Karena kata orang kan diam itu emas. Nah. Karena memang emas mah diam ya kalau berjalan. Kalau yang berlalit tadi siapa? Dia teh siapa? Oh, siapa ya? Pokoknya dia lah. Mungkin dia sudah menemukan hal lain. Jadi seharusnya pemuda itu ya hidup apa adanya lah. Nggak usah banyak target-target, tetap pesimis. Tetap pesimis. Dan tidak percaya diri. Karena kalau para pemuda percaya diri, wah bahaya. Kenapa bahaya, Mang Jabon? Dia nanti bakal jadi overconfidence. Maksudnya gimana nih overconfidence itu tuh? Ya maksudnya jangan terlalu percaya diri juga. Ya berjalan begitu Iya sih, karena kalau terlalu percaya diri dan optimis juga akhirnya juga berlari. Iya, ujungnya berlari juga. Karena saya pernah gini, Mang. Pernah dengar seorang, ya mungkin banyak orang yang tahu lah. Saya sering dengerin soal stoik. Stoa. Filsafat Yunani pada zaman waktu itu. Jadi katanya tuh, ya manusia itu jangan pernah memikirkan apa yang tidak bisa ia kendalikan kayaknya, Mang. Karena salah satu bentuk terlalu percaya diri juga adalah misalkan dia memikirkan saya pengen ini, sedangkan secara itu tidak bisa mengendalikan. Iya, lebih memikirkan jauh, tapi harusnya tuh apa yang bisa dilakukan hari ini gitu. Nah, itu. Karena lahirnya harapan juga dari lahirnya sakit hati. Lahirnya harapan itu menimbulkan kebangkrutan kalau kata saya. Kenapa kebangkrutan? Kalau manusia tidak punya harapan, untuk apa ia hidup? Gini, kalau kita terlalu mempunyai harapan, nih harapan menang nih. Ada uang 2 juta, anjing depo aja. Mengerikan. Jadi nggak usah lah punya harapan, cukup kalau cukup lapar, makan, haus, minum, ngantuk, tidur, segitu aja lah. Tapi kalau orang tidak punya harapan juga, dia tidak punya gairah. Saya tidak punya harapan, ngapain sih sekarang jadi tidak punya tujuan. Jangan harapan itu harus dipendekkan gitu. Jadi syukuri aja apa yang kita dapat hari ini. Banyak afirmasi ke diri, ya Allah terima kasih. Saya sudah kalah hari ini. Mungkin besok bisa menang gitu. Tapi kan salah satu bentuk afirmasi juga misalkan kayak saya nih. Saya pengen jadi pengen jadi seorang yang bekerja di film atau saya pengen kuliah. Kan itu juga jadi salah satu harapan yang cuman diafirmasi pada akhirnya terjadi kan. Ya pokoknya jangan terlalu panjang harapannya, diperpendek aja. Contoh kayak gini, saya ingin berada di dunia film. Oke, kita set goalnya seperti misalkan mau jadi apa? Seorang sutradara misalnya. Jadi sutradara. Oke, untuk ke sutradara berarti ada step-stepnya. Step by step. Nah, jangan langsung ke sutradaranya maksud saya. Dari step-stepnya aja, dari yang pendek-pendeknya. Mungkin ya kalau balik lagi ke tema pemuda itu ya mungkin kita harus step-stepnya aja lah. Jangan terlalu berangan-angan gitu. Jadi membangun
membangun dengan step by step lah. Nah, begitu. Karena sekarang teh banyak yang jadi hits tuh FOMO, Mang Jabon. Apaan Banyak tuh? era sekarang teh apa ya, FOMO teh jadi ya gitulah. Jadi lebih menonjolkan saya tuh kayak gini loh, kayak banyak flexing gitu. Karena pergeseran kebudayaan itu, misalkan memaksakan nih, padahal saya tuh gak punya uang, tapi karena melihat, duh si itu mah boga HP iPhone, jadi akhirnya melihat iPhone, kayak maksakan gitu. sampai pay letter nih, akhirnya kayak gitu. Tuh digalbay. Kalau menurut saya yang tadi pendekin harapan, ketika kita punya harapan, aja pengen punya iPhone 2 Pro Max gitu. Dua tengis Pro Max Chan. Acan atau Pro Max 14. Misalkan pengen punya itu, jalani step-stepnya. Jadi kalau nanti yang saya ambil sih analoginya kayak gini. Kalau dari saya bermusik nih, kita bermusik mah apa aja bebas. Misalkan set goalnya mau jadi bassist gitu ya. Tapi step-stepnya gitu, langkah-langkahnya harus diambil. Jangan langsung belum bisa apa-apa, aing bassist ngantek gitu, oke gitu. Belajar dulu. Jadi step by step itu tuh ya. Oke. Mungkin Bang Jabon ada yang mau dibahas atau mau disampaikan ke orang-orang, punya mungkin lebih ke cerita hidup lahnya yang menarik. Jadi selama 35 tahun saya hidup, tidak ada yang menarik kalau kata saya. Asa tidak mungkin. Bener. Tidak ada yang mau disampaikan, oh kamu tuh, saya kayak gitu, kayak gini. Enggak, karena saya mah tiap pengen sesuatu ada tuh, ingat udah. Kenapa tuh bisa gitu? Kayak pengen pacar, ada. Tiba-tiba ada gitu. Dari mana? Ya, dari mana aja itu mah bebas. Pengen makan, ada gitu. Bager pisan Gusti Allah. Soalnya saya juga dengar nih, Mang Jabon salah satu pencapaiannya bisa terlibat di film Dilan kan. Aku juga Mang Jabon sering itu cerita. Mah, kalau kata saya bukan pencapaian, semuanya juga serba kebetulan. Kalau kata saya mah, tapi belum kesimpulan dalam hidup ya. Baru setelah apa yang dijalani dipikir lagi gitu ya. Semuanya juga kebetulan. Maksudnya kebetulan kayak gini, kenapa bisa terlibat? Karena saya ikut nongkrongnya di sana. Jadi nggak mungkin kalau nggak ikut nongkrong terlibat gitu. Jadi tidak ada yang ujuk-ujuk lahnya. Jadi nggak usah harus saya pengen gimana. Yang penting mah saya pengen jadi seseorang. Nah, step-stepnya itu yang dijalanin. Itu mah nanti datang sendiri lah. Tetap percaya lahnya. Percaya pada proses lah. Proses tidak mengkhianati hasil, ternyata benar lah. Hasil tidak mengkhianati proses. Betul, dibalik Mike. Kalau prosesnya buruk juga hasilnya juga pasti buruk lahnya. Ya, garbage in, garbage out. Kalau yang masuknya sampah ya keluarnya tukang sampah. Gitulah enak. Kelak. Naon atuh Bu Bibi? Nggak usah dikat atuh. Gimik lahnya. Naon deui, Pak? Ya itu soal cerita hidup lah, yang paling soal kepemudaan. Tapi bener tadi aku agak sedikit tertariknya, Mang Jabon cerita masa kecil. Memang masa kecil teh cerita kayak sekarang nih. Banyak orang tuh sudah menjadi dewasanya, pengen kembali ke masa kecil, yang pengen kecil kembali, pengen cepat ke dewasa. Karena hidup jadi orang dewasa tuh berat, Mang Jabon ternyata. Jadi kayak jadi kayak yang tadi Mang Jabon ceritakan masa kecil. Berat itu kalau kita anggapnya berat, jadi relatif eta mah. Tapi memang kenyataannya sekarang tuh banyak orangnya saya soalnya salah satu penikmat sosial medianya, terutama TikTok dan Instagram. Banyak yang suka lihat tuh menyesal jadi orang dewasa, pengen kembali ke masa kecil, datang ke rumah teman tanpa perlu berkabar, langsung datang, tuluy main-main tanpa memikirkan masalah dan sebagainya.
Yang harus diperhatikan dia beratnya itu jadi orang dewasa itu kayak gimana gitu. Karena kalau perbandingannya berat jadi orang dewasa sama kita balik lagi ke anak-anak nyamper nggak usah nge-WA kayaknya mah nggak nyambung. Tapi yang jadi beratnya misalkan apa yang contoh jadi berat di kamu? Terutama bagi saya sendiri itu soal ruang lingkup pertemanan, terus soal perekonomian yang harus dihidupi sendiri, yang sebelumnya cuma tinggal minta dan sebagainya. Jadi curhat anjing. Itu sih sebetulnya yang mungkin yang akhirnya jadi relate gitu. Kebanyakan orang tuh sepengalaman saya, emang saya lebih muda dari kamu ya kalau secara usia. Tapi sepengalaman saya itu tuh kamu anggap berat. Kalau kamu anggap berat, kalau kamu anggap baiklah gitu. Nggak akan. Tapi emang agak susah untuk bisa lamun gampang mah surga pinuh atuh Pak. Makanya kalau kenapa itu teh susah? Karena itu yang jadi nilai. Kalau kata saya mah pal badi aing ketinggal di kolot teh anjing. Karena pengalaman untuk menghadapi itulahnya. Iya, jadi kalau kamu mikirnya sulit pasti jadi sulit. Tapi kalau kamu anggap udah biasa, jam biasa we. Udah masalah mah apa yang kamu anggap masalah ya jadi masalah. Kalau kamu nggak anggapnya masalahnya lain masalah. Ya akhirnya jadi tenang sendiri lahnya. Ya emang gak beda jauh dengan masa bodoh lah. Kan kebudayaan itu membuat menjadi tenang ya. Ya gitu kalem lah tuh. Enjoy lahnya. Oke. Ya. Oke. Saya karena sering membaca kata-kata galau nya Mang Jabon. Karena juga sedang merasakan itu. Saya tuh selalu teringat jangan pernah. Jadi kan gini kata-katanya teh. Kuma. Kalau kamu hidup tanpa pernah merasakan sakit, tanyakanlah pada dirimu, tanyakan itu menjadi tanda tanya besar. Kalau hidupmu tidak pernah merasakan kehilangan, tanda tanya besar juga pada hidupmu. Karena manusia dilahirkan itu untuk merasakan kehilangan dan sakit. Ketika kita lahir, merasakan sakit langsung menangis. Karena kebahagiaan itu mesti dicari dan diciptakan, Mang Jabon. Betul tidak apa yang saya sampaikan? Saya mau balas quote itu. Kayak gimana? Kuma maneh we lah. Meni ribet pisan hirup teh, santai we. Ini karena itu ternyata kehidupan. Kalau kamu berpikir seribet itu, maka hidup kamu akan ribet seperti itu. Karena apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Terkadang karena terlalu banyak teu maneh mah jabrik tapi hatena melo anjing terame anjing. Terok and roll-nya hatena. Kalem mah atuh. Ayeuna mun galau ku awewe kalem siksa. Endit jangan deui we. Garas. Garis jangan deui we. Just. Insya Allah mau menang dah. Jika mana? Kan kata pepatah juga ada kalem we, cek kata pepatah Sunda. Hirup mah santai we, kalem we, masalah jodoh ge, jodoh mah moal ka maneh cenah. Lain moal ka mana, moal ka mana. Gitu, Pak. Duh. Mentok, jadi quotes yang tadi seribet itu, saya mah pengen balas dengan quote lagi. Kuma maneh we gitu. Hanya itu aja? Nya gitu we. Oke. Naon atuh nih hirup kudu sakit terame. Geus mah hirup teh peurih kopi-kopi atuh amis gitu ta. So paker galau. Putus maneh? Putus. Tapi ka asup rumah sakit? Mang Jabon aduh, nepi nyeri dada. Kumaha caritana eta teh. Milih jadi aing jadi narasumber di dia Mang Jabon. Kumaha caritan matangna cukurang oge geus tong ribet hirup mikiran kebudayaan mikiran eta we kunaon maneh putus. Diceritakan sedih. Ya banyak sedih pisan tuh berat. Makanya saat ini saya menjadi cowok sad lah. Sad boy. Anjir apa sad boy. Terinspirasi dari Pajar Sad Boy. Tapi mana dengan putusnya muncul orang.
Tapi bener Mang Jabon. Ente. Kela. Mane dengan mane putus, eta bakal mane nyeun lebih kuat. Memang. Karena ketika manggihan di awewe nu juga gitu terus putus anjing geus biasa. Matangna hutang lobakeun geura. Jadi pokok putus teh. Karena mikiran ingetna kan hutang. Tapi nah tadi saya urang bet ngajin coach eta Mang Jabon bahwa kalau hidupmu tidak merasakan kesakitan atau kehilangan, tanyakanlah pada dirimu. Coba ente tanya. Ente, emang orok cerik gara-gara diciwit? Ente belagu. Tapi karena hidup ke dunia itu adalah sebuah penderitaan Mang Jabon. Eta mah cek cupat kai, Bro. Karena Wani. Jadi orang mengerti pisan ketika manusia galau gara-gara cinta maka tidak akan bisa berpikir jernih. Kabehna teh jadi ribet, quote-quote-na ribet padahal mah geus we santai da. Putus itu sebagian dari teu iman lain. Jadi mun maneh bobogohan cek lain bukan hanya Bang soal Pidi baiknya, cek Bang Pidi baik. Mun maneh bobogohan ujungna putus karena berpisah, putus karena menikah. Nya maneh karena putus karena berpisah, nya geus bae berarti lain jodoh maneh. Maneh tinggal ngadoa we ya Allah lamun saya teh lain jodoh urang maka jodohkeun, tapi lamun memang lain jodoh urang entong dijodohkeun jeung batur kitu we. Ya urang we mah nyantir dijodohkeun masa kacidanya. Gitu lah. Ente nah tadi teh karena hidup adalah sebuah penderitaan. Karena penderitaan itu melekat pada diri manusia, karena kebahagiaan harus diciptakan dan dibangun. Ya kan? Nah, sayang sekali penderitaan itu bagian dari hidup lah. Hidup pilihan teh. Pilihan. Mun orang milih jang mung menderita, walaupun orang posisi menderita, tapi kurang itu lain dianggap penderitaan. Iya, pilihan hidup kebahagiaan makanya diciptakan. Iya, penderitaan melekat pada diri manusia. Nah, diciptakeunna berarti gitu, Pak. Ketika maneh menganggap galau itu, karena itu mah kan repetition-nya karena orang-orang terdahulu menganggap galau itu karungsing, maka nu diturunkeun teh bahwa galau rungsing tak kurang mah ganti enak. Mun galau teh happy we, anjing aing galau euy. Menariknya menarik sok coba. Gitu. Eta mah merubah peradaban pisan. Jadi lebih bergairah lahnya. Anjing aing galau. Juga gitu bae we. Cek urang kitu. Karti teh. Karti. Ya, tapi nggak usah hidup kaku. Kan lamun galau kudu sedihnya. Cuman narasi lama. Kita buat narasi baru. Mun galau anjing aing galau euy teh bari seserian gitu. Oke. Aman juga nak. Tapi mungkin jadi bentuk salah satu kegagalan berenya. Kegagalan gimana? Ya kegagalan cinta lah. Untuk karena manusia kesuksesan cinta justru putus mah. Kenapa agak menarik nih? Kenapa kesuksesan? Kan ketika pacaran kan harus aya goals, goalsnya adalah putus. Bisa putus karena berpisah, bisa putus karena menikah. Okay. Berarti ketika mana putus sudah tercapai goalsnya. Tinggal endingnya bagaimananya. Iya. Nah, mana tinggal datang ke mantan mana, orang bahagia putus jeung mana gitu. Karena orang geus tercapai tujuan urangnya. Cak gitu. Nah, jika kita itu di dalam satu komunitas itu harus menyebarkan energi yang positif. Kita lagi podcast tiba-tiba kalau ngomong kebudayaan, kalau ngomongin jodoh, itu energi negatif Bener. Karena budaya itu memang jadi kan, saya mau jelaskan udahlah tekudu kaku-kaku teh enak. Ya oke kan kebudayaan anu aneh gitu maksudnya. Kan kebudayaan teh sesuatu hal yang biasa dilakukan lahnya. Bentuk sederhananya teh maka terlihat kebudayaan. Ini kan juga kebiasaan kita ngobrolnya ngacapruk gitu. Bener. Kan kebudayaan yang positif, negatif dan tengah-tengah lah. Netral. Ini menjadi salah satu bentuk netral lah. Netral sekali. Udah kalau gigi mah mahal sekarang. Netral rada dianggap harganya. Udah enggak ininya, udah guys dulu. Apalagi ininya panas dalam. Udah biasa aja. Panas dalam teh. Gitu Pak. Kalau kita mikirnya sulit pasti jadi sulit. Kalau kita pikirnya mudah, ya semuanya akan mudah. Dan itu juga kalau kata saya termasuk salah satu hasil pemikiran.
gagasan dan masuk ke tema kebudayaan. Oke, gagasan lah nya menarik nih ngebahas. Nah, tadi menarik wae. Oh, itu menarik nah. Karena kan kata Mang Jabon juga sesuatu hal harus dibuat menyenangkan. Iya. Kan Ini menarik banget ya. Tapi orang sedih. Ini menarik banget ya. Terus lamun marah, menarik banget. Banyak ekspresi lah Nah, untuk bisa dibuat kayak kata apapun dengan ekspresi lain bisa berubah makna dengannya. Oke, itu paling pokoknya mah inget kata Sokrates. hmm. Ciki kesukaan anak Indonesia itu Sokrates. Bener. Terus apa? Sok atuh nah gitunya. Nah, sok atuh. Sokrates. Ayo keluarkan potensimu, Pak. Oke, mantap Mang Jabon. Tapi ini nih ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya soal ngebahas kepemudaan lahnya. Apa sih, apakah penting peran pemuda dalam kebudayaan untuk saat ini? Nah, kalau menurut saya ini agak serius sedikit. Oke. Gimana untuk perkembangan kebudayaan terutama di Indonesia, sebenarnya peran untuk pengembangan kebudayaan itu nggak bisa oleh pemuda aja. Kenapa tuh? Harus melibatkan unsur elemen lain. Seperti? Pemudi. Karena kalau pemuda aja sedikit kayaknya orang-orangnya. Kalau ditambah pemudi kan jadi banyak pemuda-pemudi. Nah, mungkin itu bisa berkembang sedemikian rupa. Jadi ya kita bisa melestarikan budaya dengan kenapa saya tidak terpikirkan? Jadi nggak bisa sama pemuda aja, harus sama pemudi. Kayak sama seperti lagu Panas Dalam. Mahasiswa itu nggak bisa semuanya sama mahasiswa. Harus sama mahasiswi bareng. Gitu. Karena kalau tidak ada pemudi dan mahasiswi, tidak akan ada kita ya. Iya, atuh. Makanya perlu membangun kebudayaan dengan mahasiswa dan pemudi. Dengan pemuda-pemudi, kalau mahasiswa, mahasiswi, siswa sama siswi. Iya. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu, nah beda. Itu bapak-bapak sama bapi-bapi. Karena kalau misalkan jadi bapu-bapu atau bapi-bapi, bapi, jadi kadi ya kena geje aja. Kenapa sok Mang Jabon sok? Kenapa apanya? Gak bapak-bapak sama bapi-bapi, harus sama ibu. Itu teh salah satu warisan kebudayaan dari leluhur kita. Apa tuh? Kalau bapak-bapak lawannya ibu-ibu. Ya kenapa? Gak bapi-bapi? Nggak kenapa-napa, memang harusnya seperti itu. Mahasiswa, mahasiswi emang udah kodratnya gitu kalau di agama mah. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mang Jabon karena lumayan lah tadi obrolannya kesana kesini ngebahas TikTok, pemuda, galau terutama. Ya secara keseluruhan lah bahwasannya kebudayaan itu meliputi banyak unsur lah ya. Bisa menghasilkan apapun itu, kebiasaan apapun itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun era yang saat ini tuh dengan budaya yang baik lah, meskipun secara pergeseran budayanya juga berkembangnya, budaya teknologi terutama pada saat ini tuh yaitu TikTok, Instagram sebagainya itu adalah hasil dari kebudayaan juga musik jadi sekarang sangat mudah untuk bisa ditemukan atau dipublikasi. Terima kasih banyak sekali Mang Jabon, ada sedikit banyak yang bisa informasi atau diterima yang cukup berkesan lah untuk kita semua para penikmat CSD, cerita super dahsyat Mang Jabon. Terima kasih atas waktunya, terima kasih dan sebagainya lahnya sudah menyempatkan hadir ke studio cerita super dahsyat dengan tema kebudayaan, dengan konsep baru dan host yang baru juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kepake terus jadi hostnya. Ya, semoga terus berlanjut. Ya mungkin di saat hari ini selesai juga gak apa-apa. Emang host yang kemarin kenapa? Host yang kemarin tuh mungkin dia juga sedang patah hati Mang Jabon. Aduh. Jadi dia tidak mood untuk menjadi host lah kayaknya.
sedang menyesuaikan masa transisi sepertinya. Oke, itu paling untuk pembahasan sekarang yaitu era pemuda yang membangun dalam melestarikan kebudayaan saat ini. Terima kasih untuk semua para Ciesder, fansnya tuh namanya Ciesder. Pokoknya nama Ciesder. Jadi tetap Ciesder. Oke, biar lebih dekat dah pokoknya mah. Itu paling, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di CSD selanjutnya.